Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas berharap keamanan harga pangan jelang Ramadan ya. Masih bersama Pak Catur Bayu Prabowo, analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kemudian masih bersama dengan Pak Tamrin Mensa, STMM, Direksi PD Pasar Makassar ya. Kita masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi untuk WhatsApp di 0811 46 10 11 dan untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi seperti diinformasikan juga saya kembali ke Pak Tamrin ya. Pak Tamrin, dari beberapa pantauan harga yang Pak Tamrin lakukan ya bersama dengan rekan-rekan ya di PD Pasar itu beberapa komoditi pangan itu memang mengalami kenaikan ya, seperti telur ya dari 38.000 per rak itu saat ini menjadi 40.000 per rak ya. Kemudian bawang putih dari 25.000 per kilo itu menjadi 30.000 per kilo. Sebenarnya untuk menetapkan acuan harga ini Pak, dari hasil pengamatannya ini itu pasar-pasar apa saja sih Pak yang dikunjungi Pak? Pasar-pasar apa saja yang menjadi fokus Pak? Ya, oke, terima kasih banyak Ibu dan para pendengar dimanapun berada. Bahwa di PD Pasar itu sudah membentuk tim, namanya tim komoditi, kita bentuk dari 18 pasar. Jadi semua pasar yang kami kelola itu semua ada tim komoditi. Mulai dari pasar Mandai, pasar Dayak, pasar Bembaeng, Timur, Cendrawasih, Terong, Kalimbu, Kampung Baru, Sentral, Panampu, itu semua sudah terbentuk ya. Tapi di Kota Makassar ini, di beberapa pasar ini saya lihat dari pantauan rekan-rekan kami di lapangan itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Contoh mungkin bahan sayur itu perbedaannya ada yang 500-an, ya ada yang 1000-an di antara pasar-pasar yang lain. Contoh di beberapa pasar seperti pasar Cendrawasih ya, karena dia mengambilnya dan membeli itu di Kalimbu, dia membeli di pasar Terong, sehingga mungkin pedagang ini menghitung biaya transportasi dari Kalimbu atau dari Terong ke pasar Cendrawasih, sehingga di dalam perbedaan harga dari pasar ke pasar itu ya memang ada perbedaan, tapi itu tidak signifikan karena memang transportasi pedagang yang itu yang diperhitungkan ya? Iya, diperhitungkan. Oke. Baik, itu ya dari Pak Tamrin ya. Saya kembali ke Pak Catur. Pak Catur, jadi itu banyak hal ya yang diperhitungkan untuk bisa menentukan berapa harga jual gitu ya. Dari Dinas Perdagangan Pak, untuk bisa menstabilkan harga pangan, ini upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan beberapa hari ini Pak? Baiklah, pertama Dinas Perdagangan tetap melakukan monitoring harga pangan, baik itu di pasar tradisional bekerjasama dengan PD Pasar ataupun di toko-toko retail modern, di kios-kios dan sebagainya. Kita terus meningkatkan untuk memantau harga ini, jangan sampai ada terjadi persoalan di tingkat konsumen. Mereka mencari barang tidak ada, mereka mencari barang harganya mahal, harganya terlalu tinggi, itu yang terjadi. Tetapi dari hasil evaluasi kami bersama tim pengendali inflasi daerah dan tim Satgas Pangan, bahwa ketersediaan komoditi kita untuk triwulan 1 ini beberapa komoditi itu surplus. Jadi artinya untuk posisi plus 1 bulan ke depan atau lebih itu masih stoknya cukup, hanya satu komoditi yang mungkin masih menjadi pembicaraan, yaitu minyak goreng. Kalau khusus minyak goreng ini memang secara regulasi kebijakannya ini kan berubah. Dulu regulasi ini diatur oleh Kementerian Perdagangan, sekarang diambil alih oleh Kementerian Perindustrian.
Jadi regulasi yang kita ambil sekarang adalah regulasi dari Kementerian Perindustrian. Dari di sini kita dengan adanya regulasi baru kita akan terus mengupayakan bagaimana ketersediaan serta harga itu nanti bisa terjangkau di masyarakat, khususnya untuk konsumen dan usaha mikro dan kecil. Situ. Pak Catur, dari upaya yang dilakukan ya Pak, tentu beberapa hari ini juga sudah melakukan operasi pasar gitu Pak ya, dari beberapa pasar yang ada di Makassar. Betul. Hasilnya seperti apa Pak? Operasi pasar kita di Dinas Perdagangan Kota Makassar punya namanya Trade Rangers. Tim Trade Rangers ini adalah satuan khusus yang kita bentuk untuk menjaga stabilisasi harga komoditi ini. Dari hasil evaluasi tim ini kita juga beberapa kali melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang kami lakukan itu pertama di akhir bulan Februari kemarin sampai di awal Maret. Itu akhir Februari sampai awal Maret itu banyak kita melakukan operasi pasar khusus untuk minyak kemasan. Bahkan hari ini kita juga melakukan operasi pasar juga. Khusus hari ini kita melakukan operasi pasar di daerah Sambung Jawa, yaitu operasi pasar minyak curah, ya dengan harga 13.000 per liter. Kami harap dengan operasi pasar seperti begini, pedagang juga bisa membeli minyak curah, kemudian mereka kan rata-rata yang ada di pasar, mereka membeli minyak curah itu harganya sudah tinggi, sehingga menjual lagi ke tingkat konsumen lebih tinggi lagi. Tingkat pertama sudah tinggi, tingkat kedua lebih tinggi lagi ya. Betul. Jadi kami harapkan dengan operasi pasar ini pedagang bisa membeli harga dengan margin yang di bawahnya, sehingga itu bisa menjadi keuntungannya mereka dan menjual dengan harga yang telah ditetapkan yaitu 14.000 per liter. Tapi untuk batas apa ya yang ditetapkan itu untuk minyak curah sendiri ataupun minyak kemasan itu bagaimana Pak? Kalau untuk batasan, kalau khusus minyak curah kita mengikuti regulasi yang ada, sudah ditetapkan dengan harga eceran tertinggi. Untuk di tingkat konsumen itu 14.000. Kami harap di semua pasar sudah melaksanakan itu, semua pasar baik itu minyak curah kan banyak ditemukan di pasar. Ya, kami harap sudah diterapkan begitu, sudah diterapkan harga eceran tertinggi 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Kalau khusus untuk itu masih batas normal gitu ya? Itu sudah harga yang ditetapkan, ya? Harga yang ditetapkan, bukan harga normal tetapi harga ditetapkan. Dengan pengenaan ini ada subsidi yang diberikan pemerintah. Ya, khusus untuk minyak curah pemerintah tetap memberikan subsidi supaya masyarakat masih bisa mengkonsumsi. Jangan khawatir untuk minyak curah. Minyak curah ini minyak yang ekonomis, higienis, layak dan aman untuk dikonsumsi. Oke. Jadi kalaupun dari minyak kemasan ini memang harganya naik ya. Jadi trennya ini sekarang masyarakat beralih ke minyak curah gitu ya. Oke, itu untuk update terkini ya untuk minyak goreng ya. Tapi kita beralih lagi nih untuk komoditi pangan nih Pak. Iya. Dari operasi pasar yang dilakukan itu gimana? Kalau pantauan tadi kan minyak goreng nih. Nah kalau untuk komoditi pangan sendiri bagaimana Pak? Komoditi pangan memang mengalami kenaikan, kewajaran mengalami kenaikan. Kami dari tim pengendali inflasi daerah juga mempersiapkan ada sidak yang akan kami lakukan, tetapi sidak ini kan namanya sidak juga waktunya masih menunggu. Waktunya masih menunggu keputusannya kapan akan dilakukan. Nah, untuk memantau selain harga juga masalah keamanan pangan. Jangan sampai kadang ada spekulan yang bermain di sini. Nah, kita juga menjaga jangan sampai ada spekulan yang memasukkan barang yang mungkin mendekati kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi. Itu juga perlu kita kehati-hatian di situ. Ya, jadi jangan berharap ya maunya sih murah gitu ya, tapi keamanannya tidak terjamin. Ya. Oke, jadi untuk bisa memantau keamanan pangan ini gimana Pak? Kita bekerjasama dengan tim pemantau dari dinas-dinas lain, baik itu kesehatan, baik itu PD pasar sendiri ya, baik itu di tingkat hulu mungkin masalah rumah potong hewan. Kita pastikan bahwa rumah potong hewan ini higienis, gitu. Baik itu masalah potong hewan juga bukan cuma di rumah potong hewan, tapi ada juga yang di
usaha potong rumah yang ayam dan sebagainya itu kan, atau mungkin di tempat ikan, itu juga semuanya higienis. Oke, baik. Kita break lagi untuk sesaat sampai di segmen yang terakhir ya. Jadi smart listeners, Anda jangan kemana-mana.